Kondisi kasus lokal di Taiwan kembali memanas. Tanggal 12 Mei tercatat penambahan 16 kasus lokal, satu kasus yang adalah kru kabin maskapai China Airlines tengah diperiksa. Kasus yang terjadi di Galaxy Baccarat, Ilan, pada Selasa kemarin dilaporkan bertambah 3 kasus baru. Sementara untuk kasus mantan ketua Lions Club, Lu Chou, yang juga terjadi pada Selasa kemarin, orang yang sempat berinteraksi dengannya termasuk istri dan anggota lainnya berjumlah 10 orang dinyatakan positif. Rumah sakit Changken di Keelung dilaporkan ada satu kasus yang tidak diketahui sumbernya. Sementara itu, untuk Chonghe di New Taipei dan Wanhua di Taipei, masing-masing dilaporkan ada satu kasus yang tidak diketahui sumbernya. Namun keduanya sama-sama bekerja di salah satu kedai teh di kawasan Wanhua. Selain itu, ada 4 kasus asal luar negeri, antara lain 3 dari Filipina dan 1 dari India. JCC juga mengumumkan rekam jejak untuk penambahan kasus di Ilan, antara lain Trimador Stinking Pot, cabang Zhongshan Lotong, rumah makan buffet Laojiang, restoran shabu-shabu Ed Fan Ye, restoran Jiu Qian Tai, PX Mart cabang Luotong, namun Chen Shizhong menyampaikan hingga kini masih tetap akan diberlakukan tingkat kewaspadaan level 2. 它是单周出现3件以上社区群聚，或一天确诊10名以上感染源不明的本土案例。 Chen Shizhong menegaskan karena pandemi maka stasiun pengetesan kembali dioperasikan dalam sepekan, memperluas cakupan interaksi, melakukan pengetesan secara aktif, melaksanakan karantina mandiri di rumah. Bagi pengusaha yang awalnya diwajibkan karantina 5 hingga 7 hari, akan diperketat pemeriksaannya. Jika diperlukan, maka tempat hiburan dan ruang publik akan ditutup sementara. Ia menegaskan jika kebutuhan logistik untuk pencegahan saat ini masih mencukupi, termasuk masker, sehingga warga tidak perlu berebut. Menghadapi berbagai kasus yang tidak diketahui sumbernya bermunculan secara berturutan, Chen Shizhong menegaskan bahwa pemantauan terhadap kawasan akan terus berlanjut hingga 8 Juni, yang artinya 2 pekan masa inkubasi, sehingga warga diimbau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan. Karena pandemi kembali menghangat, turut mendorong keinginan warga untuk mendapatkan vaksin, khususnya untuk kalangan manula berusia 65 tahun ke atas, yang dimulai pada hari Senin lalu. Terlihat antrian yang cukup panjang. Rumah sakit secara khusus telah mengalihkan kumpulan massa yang tengah mengantri untuk mendapatkan vaksin ke ruang khusus suntik bagi kalangan manula 65 tahun ke atas. Karena khawatir pandemi akan merebak menjadi penularan komunitas, maka CCC segera menaikkan tingkat kewaspadaan pandemi hingga ke level 2 dan berlaku hingga 8 Juni. 6 langkah pencegahan meliputi pengenalan masker selama di lokasi yang beresiko tinggi, pendataan nama asli saat berkumpul, menghentikan kegiatan berskala di atas 500 orang untuk luar ruang dan di atas 100 orang untuk dalam ruang, sistem nama asli dan gabungan saat makan di rumah makan atau restoran, tidak boleh makan di dalam semua sarana transportasi umum, saat naik kereta, harus sesuai dengan nomor duduk, penghentian penyewaan dan kegiatan di ruang publik di stasiun kereta yang ada, sehingga warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena ada satu kasus yang tidak diketahui sumbernya, muncul di kota New Taipei, yakni mantan ketua Lions Club Uku yang berusia 60 tahun, di mana ia sempat menuju daerah Luzhou dan Xinjiang. Oleh sebab itu, Pemkot New Taipei juga segera melakukan disinfeksi. 有一阵子没有疫情比较趋缓了，大家就不注意。从今天晚上开始，8大行业10连制严格执行。 Kota Taipei dan New Taipei telah menaikkan tingkat pencegahan, termasuk wisata manula, Festival Idul Fitri 16 Mei, konser di Taipei Arena, pertunjukan di Taipei Music Center, larangan menjenguk ke rumah sakit, wisata kelulusan pelajar, ekstrakurikuler, program makan bersama manula, dan kegiatan wisuda dilakukan secara online. Ruang aktivitas keluarga dibatasi di bawah 100 orang, bioskop juga dibatasi di bawah 100 orang dengan sistem duduk terpisah dan larangan makan di sarana transportasi umum. Guna menghindari terjadinya kebocoran pandemi, pihak kepolisian kota Taichung pada tanggal 11 Mei tengah malam melakukan operasi inspeksi dadakan skala besar di berbagai sarana hiburan yang padat pengunjung. Tidak sedikit gerai di pasar malam yang menambah proses pemeriksaan suhu tubuh dan disinfeksi tangan dengan alkohol, serta menambahkan sekat pada area makan. Beberapa hari terakhir ini cuaca cerah dan panas. Indeks ultraviolet di seluruh Taiwan mencapai level ungu pertanda bahaya di saat siang pukul 1. Suhu juga berada di level merah dan kondisi ini akan terus berlangsung selama sepekan. Suhu di berbagai kawasan terus memanas. Di kabupaten dan kota selatan Taiwan mendobrak suhu 38 derajat Celcius pada hari Selasa. Sementara Peliao di distrik Nanhua, Tainan mencatat suhu terpanas yakni 39,3 derajat Celcius. Di urutan berikutnya adalah Yijing di Tainan yang mencapai suhu 38,5 derajat Celcius. Termasuk kawasan pegunungan Sanlin dan Chasan mencatat suhu 38,4 derajat Celcius dan 37,9 derajat Celcius.